Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Herman William Dendles pada tahun 1806 hingga 1811. Yaitu pada awal abad ke-19, Eropa ini dilanda peperangan antara Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte dan Inggris. Sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan Inggris, Napoleon menunjuk Herman William Dendles sebagai gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Indonesia, pada tahun 1806. Tugas utama Dendles ini adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang mengincar wilayah ini karena kekayaan sumber daya alam dan posisinya yang strategis. Selain itu, Dendles juga diberi mandat untuk memperbaiki sistem pemerintahan kolonial yang korup dan tidak efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan utama Dendles. Yaitu di sini ada terbagi atas bidang pertahanan, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Nah, yang pertama itu bidang pertahanan dan militer. Di sini adanya pembangunan jalan raya pos atau Groot Postweg, yaitu proyek ambisius ini membentang dari Anyer, Banten hingga Panarukan, Jawa Timur, sepanjang sekitar 1000 km. Tujuan utamanya adalah mempercepat mobilisasi pasukan dan logistik untuk menghadapi ancaman Inggris. Lalu pembangunan jalan ini dilakukan dengan kerja paksa, yaitu rodi, yang menyebabkan penderitaan dan korban jiwa di kalangan pribumi. Selanjutnya itu ada pembangunan benteng pertahanan. Dendles membangun benteng-benteng di berbagai lokasi strategis di Jawa, seperti yaitu Benteng Meester Cornelis di Jatinegara dan Benteng Lodewijk yaitu di Surabaya. Selanjutnya ada Pangkalan Armada Laut. Itu adalah di Merak dan Ujung Kulon dipilih sebagai lokasi pembangunan pangkalan armada laut untuk memperkuat pertahanan maritim. Selanjutnya ada pembentukan pasukan pribumi. Dendles merekrut pasukan yang terdiri dari orang-orang pribumi untuk memperkuat kekuatan militer. Lalu ada industri persenjataan, yaitu pabrik senjata didirikan di Surabaya. Pabrik pembuatan meriam ini didirikan di Semarang dan sekolah militer didirikan di Batavia atau Jakarta untuk memenuhi kebutuhan persenjataan dan melatih tenaga militer. Selanjutnya yang terakhir itu ada fasilitas militer, yaitu berupa pembangunan rumah sakit militer dan tangsi militer baru dibangun untuk mendukung kesehatan dan akomodasi pasukan. Lalu di bidang pemerintahan itu ada pembentukan prefektur. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur atau wilayah administratif yang setara dengan keresidenan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian wilayah. Selanjutnya ada pengangkatan bupati sebagai pegawai pemerintah. Bupati-bupati Jawa diangkat menjadi pegawai pemerintah kolonial yang secara langsung memperkuat kontrol pemerintah pusat atas wilayah-wilayah di Jawa. Selanjutnya ada kenaikan gaji pegawai. Dendles berusaha mengurangi korupsi dengan menaikkan gaji pegawai pemerintah. Dan yang terakhir itu ada pengadilan dengan adat istiadat. Sistem pengadilan didirikan dengan menggunakan adat istiadat sebagai dasar aturan yang diberlakukan. Lalu ada bidang ekonomi. Nah, ini tuh ada 3. Yang pertama itu monopoli perdagangan. Jadi Dendles ini memperketat monopoli perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, terutama dalam komoditas seperti kopi dan gula. Lalu ada peningkatan pajak. Pajak-pajak ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial. Selanjutnya yang terakhir itu ada penjualan tanah. Dendles menjual tanah kepada pihak swasta, terutama kepada orang-orang Eropa, untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, selanjutnya itu ada hubungan dengan penguasa lokal. Dendles dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Hal ini tercermin dalam hubungannya dengan para penguasa lokal di Jawa, yaitu ada Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Dendles memaksa Raja-Raja Solo dan Yogyakarta untuk mengakui pemerintahan Belanda sebagai penguasa tertinggi. Lalu ada Kesultanan Banten. Karena Sultan Banten menolak melaksanakan pembangunan jalan raya pos di wilayahnya, Dendles ini bertindak keras dengan mengasingkan Sultan Banten. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang alasan pemanggilan kembali Daedalus. Jadi ini tuh terdapat beberapa versi ya. Kenapa bisa Daedalus ini dipanggil kembali pada tahun 1811. Nah, ini ada 3, yaitu pertama, kebutuhan militer di Eropa. Nah, jadi Daedalus ini dibutuhkan untuk memimpin pasukan Prancis dalam kampanye militer melawan Rusia. Lalu, hubungan buruk dengan penguasa Jawa. Hubungan yang buruk antara Daedalus dengan raja-raja di Jawa dikhawatirkan akan memperburuk situasi menjelang serangan Inggris. Lalu yang terakhir itu ada tindakan korupsi dan otoriter. Jadi Daedalus ini dituduh melakukan tindakan korupsi dan menjalankan pemerintahan yang terlalu otoriter yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pejabat kolonial dan masyarakat pribumi. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pemerintahan Daedalus. Jadi dampak pemerintahan Daedalus itu ada yang dampak positif dan dampak negatifnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu. Jadi kalau dampak positifnya itu adalah pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya pos, yang meningkatkan kreativitas dan mobilitas di Jawa. Nah, yang kedua itu peningkatan efisiensi administrasi pemerintahan. Dan yang ketiga itu penguatan pertahanan militer. Nah, kalau dampak negatifnya itu ada 4. Yang pertama itu penderitaan dan korban jiwa akibat kerja paksa atau rodi dalam pembangunan jalan raya pos. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang berlebihan. Dan yang ketiga itu hubungan yang buruk dengan penguasa lokal. Dan yang terakhir yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rawansyah dari kelas 11-3. Di sini saya akan bahas tentang pemerintahan dari Jan Willem Jensen yang terjadi pada tahun 1811. Pemerintahan dari Jan Willem Jensen berlangsung sangat singkat, yaitu terjadi pada tanggal 20 Februari 1811 hingga 18 September 1811 saja. Setelah ia ditunjuk untuk menggantikan Herman Willem Daedalus yang dipanggil pulang ke Belanda. Jensen adalah seorang perwira asal Belanda yang sebelumnya pernah kalah dari Inggris di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Sehingga reputasinya memang kurang baik dalam strategi militer. Jensen memimpin Jawa, kondisi Belanda sangat lemah. Jumlah tentara Belanda dan sekutunya di Jawa hanya sekitar 18.000 orang, termasuk serdadu Eropa dan pribumi. Persenjataan mereka terbatas, dan keadaan keuangan Belanda yang kian memburuk akibat perang Napoleon di Eropa. Sementara itu, Inggris yang tengah memperluas kekuasaan di Asia Tenggara menganggap bahwa Jawa sangat penting karena letaknya strategis di jalur perdagangan dunia. Bulan Agustus 1811, Inggris mengirim ekspedisi militer besar dari India dengan jumlah pasukan sekitar 60 kapal perang dan 12.000 tentara. Di bawah pimpinan dari Lord Minto yang satu jabatannya sebagai gubernur Inggris di India dan Jenderal Sir Samuel Osmuti. Pasukan Inggris mendarat di Batavia atau Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1811. Kemudian bergerak menyerang benteng-benteng pertahanan Belanda. Besar terjadi di Meester Cornelis yang kini disebut sebagai Jatinegara pada 26 Agustus 1811. Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa hari, tetapi akhirnya pasukan Jensen kalah telak karena kalah jumlah dan persenjataan. Setelah kekalahan itu, Jensen mundur ke Semarang untuk bertahan namun tidak berhasil. Pada 18 September 1811, Belanda resmi menyerah kepada Inggris melalui perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani di Desa Tuntang dekat Salatiga, Jawa Tengah. Isi perjanjian itu ada 3, antara lain yang pertama, Pulau Jawa dan seluruh wilayah sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda otomatis menjadi tentara Inggris. Dan yang ketiga, para pejabat Belanda tetap dipekerjakan di bawah pemerintahan Inggris. Dengan demikian, masa pemerintahan dari Jensen sama sekali tidak menghasilkan kebijakan besar.
karena waktunya habis untuk menghadapi serangan Inggris yang jauh lebih kuat. Kekalahan ini membuat Belanda kehilangan Jawa untuk sementara waktu, dan Inggris resmi mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Setelah itu, Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai gubernur Inggris di Jawa pada tahun 1811 sampai 1814. Ia kemudian melaksanakan berbagai kebijakan penting seperti menghapus kerja paksa atau disebut juga dengan kerja rodi, menghentikan perdagangan budak, menghapus sistem kontingenten atau disebut dengan pajak hasil bumi, serta memperkenalkan sistem pajak tanah yang disebut juga dengan land rate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Zahwan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles yang berlangsung dari tahun 1811 sampai 1814. Setelah Inggris mampu menguasai Pulau Jawa, akhirnya Raffles ini ditunjuk sebagai gubernur di Jawa. Nah, Raffles memiliki kebijakan-kebijakannya, antara lain, pertama yaitu menghapus kerja paksa atau Praetorian dan perdagangan budak. Jadi, rakyat tidak lagi dipaksa kerja tanpa bayaran dan mulai merasakan kebebasan. Kemudian yaitu menghapus pajak hasil bumi atau kontingenten. Pajak tidak lagi dalam bentuk hasil panen, tapi diganti dengan pajak tanah atau land rent system yang harus dibayar petani. Selanjutnya yaitu tanah dianggap milik pemerintah. Terus petani hanya menggarap. Jadi tujuan awalnya ini supaya sistem pajak lebih teratur. Tapi di sisi lain, ini malah menyulitkan petani karena tetap harus bayar pajak. Kemudian, bupati dijadikan pegawai pemerintah. Bupati tidak lagi penguasa penuh, melainkan bawahan pemerintah kolonial. Namun, jabatannya tetap diwariskan turun-temurun. Terakhir, yaitu membagikan Jawa menjadi 16 karesidenan. Jadi, setiap karesidenan dipimpin residen, membuat sistem pemerintahan lebih terstruktur. Adapun munculnya beberapa hambatan pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Inggris, diantaranya pertama yaitu budaya dan tradisi Jawa yang sulit diubah dengan cepat sehingga banyaknya penolakan. Kedua yaitu kepastian hukum tanah belum jelas, jadi membuat petani ini bingung siapa pemilik sebenarnya. Ketiga, uang belum berlaku luas sebagai alat pembayaran pajak karena masyarakat masih terbiasa barter atau bayar dengan hasil bumi. Terakhir yaitu masa pemerintah Raffles yang singkat, yang berlangsung dari tahun 1811 sampai 1814, kurang lebih 4 tahun, sehingga banyak kebijakan yang tidak sempat berjalan dengan efektif. Kekuasaan Raffles hanya sampai pada tahun 1814 setelah Prancis kalah oleh Rusia, Austria, dan Swedia dalam pertempuran Leipzig pada tahun 1813. Imbasnya, negara Belanda memerdekakan diri dan berhak kembali atas tanah jajahan terdahulu yang tertuang dalam Konvensi London. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutikrana Syakira. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Belanda kedua, yaitu pada tahun 1816 hingga 1942. Jadi pada awal abad ke-19, Indonesia sedang berada dalam keadaan yang sangat dinamis, di mana setelah kekalahan Perancis dalam Perang Napoleon pada tahun 1799 hingga 1815, Belanda yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Perancis kembali memperoleh kemerdekaannya melalui Perjanjian Paris pada tahun 1814. Perjanjian ini mengatur kembalinya wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda. Nah, Inggris yang sempat menguasai Indonesia dalam periode 1811 hingga 1816 harus menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh Komisaris Jenderal yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Pemerintahan ini terdiri atas 3 orang, yakni Cornelis Theodorus Elout, Arnold Ardian Busquets, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Yang mana pemerintahan ini tuh bertugas untuk menormalisasikan keadaan lama atau Inggris ke keadaan baru atau Belanda. Masa peralihan itu hanya berlangsung dari tahun 1816 hingga 1819. Pada tahun 1919, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yaitu Van der Capellen pada tahun 1816 hingga 1824.
Nah, sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Capellen ini mengalami beberapa tantangan pada masa itu. Di antaranya seperti menghadapi perekonomian yang buruk, persaingan perdagangan dengan Inggris, dan juga sikap bangsa Indonesia yang memusuhi Belanda. Dalam menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal melakukan beberapa langkah-langkah, di antaranya itu seperti sistem residen tetap dipertahankan, terus dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan, kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal atau feodal tetap dipertahankan, desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan, dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan juga hasil bumi. Nah, sedangkan dalam bidang ekonomi mereka ini memberikan kesempatan kepada para pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen juga dilaksanakan sistem politik yang dualistis yang mengakibatkan orang-orang pribumi terutama para pegawai dan juga peladang merasa kecewa terhadap pemerintah Belanda. Karena ketidakadilan dan juga kesewenang-wenangannya mengakibatkan munculnya beberapa perlawanan-perlawanan oleh para kaum pribumi, diantaranya seperti Perang Padri pada 1821 hingga 1837 yang merupakan perlawanan besar terhadap Belanda yang terjadi di Sumatera. Perang ini merupakan konflik antara kelompok kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dengan pasukan Belanda. Nah, perang ini dipicu oleh konflik agama dan juga sosial di mana kaum Padri ingin menegakkan ajaran agama Islam yang lebih keras, sementara Belanda ingin memperkuat kekuasaannya di wilayah Sumatera. Nah, yang kedua ada Perang Jawa pada 1825 hingga 1830. Perlawanan lain yang sangat signifikan adalah Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan Belanda yang semakin menindas rakyat, termasuk pajak yang tinggi dan juga sistem tanam paksa yang membebani petani. Nah, Pangeran Diponegoro bersama rakyat Jawa melawan Belanda selama 5 tahun hingga akhirnya dipaksa menyerah pada tahun 1830. Meskipun perlawanannya gagal, Perang Jawa ini menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Yang ketiga ada Perang Saparua pada 1817, yang keempat ada perlawanan Sultan Palembang pada 1818 sampai 1825, dan juga yang kelima ada Perang Bone pada tahun 1824. Nah, dengan adanya perlawanan-perlawanan tersebut mengakibatkan terkurasnya kas Belanda, yang kemudian Belanda mengirimkan Johannes van den Bosch untuk menyelamatkan kas negara dari kebangkrutan. Van den Bosch kemudian memberlakukan kebijakan peningkatan produksi tanaman ekspor dengan sistem tanam paksa. Halo semuanya, izinkan saya menjelaskan kebijakan tanam paksa atau Kurtulsstelsel kalau tidak salah. Van den Bosch dari tahun 1830 sampai 1870. Berikut ini saya ingin menjelaskan beberapa poin-poin penting pemberlakuannya sistem tanam paksa ini. Pertama itu, pribumi diwajibkan menyisihkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman eksplor oleh Belanda. Untuk pribumi yang tidak memiliki tanah, maka diwajibkan untuk bekerja kepada Belanda selama 66 hari. Terus biasanya itu kelebihan hasil produksi dari Belanda ini dikembalikan kepada rakyat atau kepada pribuminya itu sendiri. Nah, tapi sayangnya walaupun seperti itu, kerusakan akibat gagal panen sepenuhnya dibebankan kepada pribuminya itu sendiri atau rakyat. Biasanya pengawasan dan penerapan lahan dilakukan dan disampaikan kepada kepala desa atau disampaikan melalui kepada desa. Sayangnya kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bagi Belanda, dengan dipemberlakuannya sistem tanam paksa inilah kesempatannya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Kas Belanda pun mengalami surplus atau mengalami kenaikan. Namun, diberlakukannya sistem ini mendapat kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya mengkritik adalah Edward Douce Dekker.
Pada bagian yang paling terakhir nih, saya akan menjelaskan tentang akhir dari sistem tanam paksa dan keluarnya Undang-Undang Agraria serta Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Akibat adanya kritikan dari berbagai macam pihak, kemudian pada tahun 1870 sistem tanam paksa ini dihapus dan dikeluarkan Undang-Undang Agraria yaitu Agraris Wet dan Undang-Undang Gula yaitu Swicker Wet. Adapun tujuan dari Undang-Undang Agraria tersendiri adalah yang pertama itu melindungi hak milik petani atas tanahnya sendiri dari penguasa asing. Nah, Undang-undang ini menegaskan bahwa tanah milik pribumi tidak boleh begitu saja diambil alih oleh orang asing. Petani harus tetap diakui sebagai pemilik tanahnya. Yang kedua yaitu memberi peluang kepada pemodal asing untuk dapat menyewa tanah kepada pribumi yang ada di Nusantara. Meskipun tanah tidak bisa dimiliki oleh orang asing, mereka tetap bisa menyewa tanah dalam jangka waktu tertentu dari pribumi untuk keperluan perkebunan. Ini membuka jalan masuknya modal asing dalam bidang agraria. Yang ketiga yaitu membuka peluang kepada pribumi untuk bekerja menjadi buruh perkebunan. Karena banyaknya perkebunan swasta asing yang berdiri, orang pribumi bisa bekerja di perkebunan tersebut. Namun pada praktiknya, banyak petani yang akhirnya menjadi buruh murah dengan kondisi kerja yang berat. Sedangkan Undang-Undang Gula tersendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik gula milik pemerintah Belanda. Sebelumnya, produksi gula dikuasai oleh pemerintah kolonial. Dengan Undang-Undang Gula, perusahaan swasta, terutama pengusaha Belanda dan Eropa lainnya, bisa mengelola pabrik gula. Hal ini justru mendorong perkembangan industri gula, tetapi sekaligus membuat rakyat pribumi semakin terjepit karena banyak yang dijadikan buruh perkebunan tebu dengan upah yang rendah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.